Pertempuran Teluk Leyte terjadi pada 23 sampai 26 Oktober 1944 selama Perang Dunia II dan dianggap sebagai pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia II di Pasifik. Dalam pertempuran ini juga Jepang mulai memperkenalkan serangan kamikaze secara terorganisir. Pertempuran yang terjadi kali ini terdiri dari 4 pertempuran yang terpisah antara pasukan Amerika dan Kekaisaran Jepang, yaitu Pertempuran Laut Shibuyan, Pertempuran Selat Surigao, Pertempuran Tanjung Engano, dan Pertempuran Samar, serta aksi lainnya. Rencana pendaratan awal Amerika terhadap Filipina akan dilakukan di Pulau Leyte dengan pasukan darat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Untuk membantu operasi amfibi ini, Armada ke-7 Amerika di bawah Wakil Laksamana Thomas Kinkaid akan memberikan dukungan dekat. Sementara Armada ke-3 Laksamana William Bull Halsey berada lebih jauh ke laut untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya, rencana pendaratan di Leyte akan dimulai 20 Oktober 1944. Sadar akan niat Amerika di Filipina, Laksamana Shomu Toyoda, Komandan Armada Gabungan Jepang, memprakarsai rencana Sogo I untuk memblokir invasi pihak Amerika. Rencana ini meminta sebagian besar sisa kekuatan Angkatan Laut Jepang untuk dikerahkan ke laut dalam 4 kekuatan terpisah. Yang pertama, Angkatan Utara dipimpin oleh Wakil Laksamana Jisoburo Ozawa dan dipusatkan di kapal induk Zuikaku. Yang terbesar adalah pasukan pusat Wakil Laksamana Takeo Kurita yang terdiri dari 5 kapal perang, termasuk kapal perang Super Yamato dan Musashi, dan 10 kapal penjelajah berat. Kurita harus bergerak melalui Laut Shibuyan dan Selat San Bernardino. Sebelum melancarkan serangannya, untuk mendukung Kurita, 2 armada yang lebih kecil di bawah Wakil Laksamana Shoji Nishimura dan Kiyohide Shima bersama-sama membentuk kekuatan selatan akan bergerak naik dari selatan melalui Selat Surigao. Pertempuran pertama terjadi tanggal 23 Oktober, yakni terjadi di Laut Shibuyan. Pasukan Kurita diserang oleh kapal selam Amerika Serikat USS Darter dan USS Dash, serta pesawat dari armada Hull Halsey. Armada Amerika melalui radar menemukan armada Jepang sekitar fajar pada tanggal 23 Oktober. Darter mencetak 4 pukulan di kapal Kurita, kapal penjelajah berat Atagu, dan 2 kapal penjelajah berat Takao. Beberapa saat kemudian, Dash menembak kapal penjelajah berat Maya dengan 4 torpedo. Sementara Atago dan Maya sama-sama tenggelam dengan cepat. Takao rusak parah, ditarik ke Brunei dengan 2 kapal perusak sebagai pengawalnya. Melihat serangan udara dan kapal selam Amerika yang semakin intens, Kurita berbalik arah dan mundur. Saat pasukan Amerika mundur, Kurita kembali mengubah arah sekitar pukul 17.15 dan melanjutkan perjalanannya menuju Selat San Bernardino dan berhasil menemukan kapal induk pengawal USS Princeton atau CVL-23 dan kemudian ditenggelamkan oleh pembom darat Jepang saat pesawatnya menyerang pangkalan udara Jepang di Luzon. Berakhirlah pertempuran pertama pada hari itu. Namun di wilayah lain, pada malam tanggal 23 Oktober, sebagian dari pasukan selatan yang dipimpin oleh Nishimura memasuki wilayah Surigao, di mana mereka awalnya diserang oleh kapal-kapal sekutu, namun berhasil menghindar. Kapal Nishimura kemudian diserang kembali oleh kapal perusak yang melepaskan rentetan torpedo. Dalam serangan ini, torpedo USS Melvin berhasil mengenai kapal perang Fuso yang menyebabkan kapal itu tenggelam.
Selanjutnya, kapal-kapal Nishimura yang tersisa segera menghadapi 6 kapal perang Amerika. Banyak dari mereka adalah veteran Pearl Harbor. Dan 8 kapal penjelajah dari pasukan dukungan armada ke-7 yang dipimpin oleh Laksamana Muda Jesse Oldendorf. Kapal Oldendorf menggunakan kendali tembakan radar untuk menyerang Jepang dari jarak jauh dan dapat menghancurkan musuh. Amerika menenggelamkan kapal perang Yamashiro dan kapal penjelajah berat Mogami. Tidak dapat melanjutkan ke target operasi mereka. Akhirnya sisa skuadron Nishimura mundur ke selatan. Memasuki selat tersebut, Shima menemui bangkai kapal Nishimura dan memilih mundur. Pertempuran di Selat Surigao itu merupakan kali terakhir dua pasukan kapal perang akan berduel. Disinilah kekurangan Jepang dan awal perang dengan minimnya pemanfaatan radar. Pada hari esoknya, tanggal 24, pengintai Halsey menemukan armada Ozawa. Percaya bahwa Kurita mundur, Halsey memberi isyarat kepada Admiral Kinkaid bahwa dia bergerak ke utara untuk mengejar kapal induk Jepang. Dengan melakukan itu, Halsey membiarkan pendaratan tanpa perlindungan. Kinkaid tidak menyadari hal ini karena dia yakin Halsey telah meninggalkan satu grup operator untuk menutupi San Bernardino Strait. Saat fajar pada 25 Oktober, Ozawa melancarkan serangan dengan 75 pesawat terhadap Halsey dan kapal induk Mitchell. Dengan mudah dikalahkan oleh patroli udara tempur Amerika. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan karena di sini Jepang sudah tidak memiliki pilot-pilot dan hanya mengendalikan serangan kamikaze. Untuk melawannya, gelombang pertama pesawat Mitchell mulai menyerang balik Jepang. Dan serangannya berlanjut sepanjang hari dan akhirnya menenggelamkan keempat kapal induk Ozawa. Saat pertempuran selesai, Halsey diberitahu bahwa situasi di luar Leyte sangat kritis. Rencana Toyoda berhasil karena Ozawa menarik kapal induk Halsey. Jalur melalui San Bernardino dibiarkan terbuka untuk pasukan Kurita untuk menyerang pendaratan Amerika. Memutus serangannya, Halsey mulai bergerak ke selatan dengan kecepatan penuh. Di lepas pantai Samar, di utara Leyte, pasukan Kurita bertemu dengan kapal induk pengawal dan kapal perusak armada ke-7. Amerika mulai meluncurkan pesawat-pesawat mereka. Pengawal-pengawal mulai melarikan diri, sementara kapal perusak dengan gagah berani menyerang pasukan Kurita yang jauh lebih unggul. Saat huru-hara berubah menjadi menguntungkan Jepang, Kurita berhenti setelah menyadari bahwa dia tidak menyerang kapal induk Halsey. Dan semakin lama dia bertahan, semakin besar kemungkinan dia akan diserang oleh pesawat Amerika. Mundurnya Kurita secara efektif mengakhiri pertempuran. Dalam pertempuran di Teluk Leyte, Jepang kehilangan 4 kapal induk, 3 kapal perang, 8 kapal penjelajah, dan 12 kapal perusak, serta sekitar 10.000 orang tewas. Kerugian sekutu jauh lebih ringan dan termasuk 1.500 tewas, serta 1 kapal induk ringan, 2 kapal induk pengawal, 2 kapal perusak, dan 1 kapal perusak pengawal tenggelam. Lumpuh oleh kekalahan mereka, pertempuran Teluk Leyte menandai terakhir kali Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melakukan operasi skala besar selama perang. Dalam pertempuran ini, Amerika telak memenangkan pertempuran. Kemenangan sekutu mengamankan tempat berpijak mereka di Leyte dan membuka pintu bagi pembebasan Filipina. Hal ini pada gilirannya memutus Jepang dari wilayah penaklukan mereka di Asia Tenggara, serta mengurangi aliran pasokan dan sumber daya ke pulau-pulau jajahannya di Asia Tenggara.